Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati. Saya adalah Kepala Sekolah SD 6 Lawang Kidul. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan panduan substansi pelaksanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Ada 8 target perilaku pengelolaan kinerja yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah. Adapun target perilaku 1 ada 3, contohnya kejelasan pesan, kemampuan mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur, dan mudah dipahami. Adapun contoh perilaku yang dianjurkan, 1. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti termasuk dalam menjelaskan istilah konflik yang digunakan. 2. Menyusun materi presentasi secara logis dan terstruktur dengan alur yang mudah diikuti. 3. Memberikan contoh atau situasi nyata yang relevan dengan keseharian atau menjelaskan visi misi sekolah. Adapun perilaku yang harus kita hindari, menggunakan istilah yang kompleks dan abstrak tanpa disertai penjelasan yang mudah dipahami. 2. Menyampaikan terlalu banyak informasi yang tidak terkait langsung dengan visi misi sekolah. Nah, ini yang harus kita hindari. Adapun indikator kedua, presentasi program sekolah. Apa yang kita pilih? Target perilaku. Contohnya kejelasan pesan. Kemampuan menyampaikan informasi tentang program sekolah dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami, termasuk detail, signifikan, dan relevansi dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Biasanya untuk menyampaikan visi misi sekolah di awal tahun ajaran baru. Adapun contoh perilaku yang dianjurkan, 1. Menggunakan bahasa yang mudah mengerti termasuk dalam menjelaskan istilah yang digunakan. Adapun perilaku yang dihindari, menggunakan istilah yang kompleks dan abstrak tanpa disertai penjelasan yang mudah dipahami, menyampaikan semua detail program sehingga tidak terlihat hubungan antara program dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun indikator ketiga, menceritakan praktek baik kepemimpinan. Target perilaku yang harus kita pilih, misalnya di sini dokumentasi praktek baik. Kemampuan menunjukkan dokumentasi praktek baik kepemimpinan pembelajaran yang relevan dan berdampak pada pembelajaran. Contoh perilaku yang dianjurkan, 1. Mengumpulkan data, testimoni, dan bukti lainnya yang menunjukkan efektivitas praktek baik kepemimpinan pembelajaran. 2. Menyajikan dokumentasi praktek baik dalam konteks menceritakan upaya mengatasi tantangan meningkatkan kualitas pembelajaran. Contoh perilaku yang dihindari, 1. Mengumpulkan data, testimoni, dan bukti lainnya yang bersifat umum dan tidak relevan dengan praktek baik kepemimpinan pembelajaran. 2. Menyajikan dokumen yang tidak berhubungan atau berlawanan dengan upaya mengatasi tantangan peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun indikator keempat, memandu perencanaan pembelajaran. Target yang dipilih, misalnya efektif memandu pertemuan, kemampuan mengatur, memimpin, dan memfasilitasi diskusi dalam pertemuan dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efisien. Contoh perilaku yang dianjurkan, 1. Mendengarkan kontribusi peserta dengan seksama dan merespon
atau menindaklanjuti secara konstruktif. 2. Fasilitasi diskusi. Mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada tujuan pertemuan dan mendorong partisipasi dari semua peserta. Memberikan ringkasan yang jelas dari hasil pertemuan dan tindak lanjut yang diperlukan. Adapun contoh perilaku yang dihindari, datang ke pertemuan tanpa mempersiapkan yang memandai, termasuk kekurangan agenda yang jelas. Memodifikasi percakapan, tidak memberi kesempatan kepada peserta lain untuk berkontribusi. Mengizinkan pertemuan berlangsung terlalu lama atau tidak selesai tepat waktu. Nah, ini perilaku yang harus kita hindari. Adapun indikator keenam, aktivasi kegiatan komunitas belajar. Target perilaku harus kita pilih, ada 3 target perilaku, boleh pilih salah satu, misalnya pemanfaatan data dan bukti, menggunakan data yang relevan dan bukti empiris untuk mendukung argumen dan menunjukkan efektivitas komunitas belajar dalam mencapai tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Contoh perilaku yang dianjurkan, 1. Melakukan analisis data, objektif dan akurat untuk menjelaskan pentingnya komunitas belajar. Adapun perilaku yang dihindari, menganalisis data dengan cara yang tidak tepat atau tidak mendukung pentingnya komunitas belajar. Indikator ketujuh, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Target perilakunya ada berapa di sini Bapak Ibu? Ada 3. Kita pilih salah satu, misalnya kedalaman refleksi. Adapun kedalaman refleksi ini kemampuan melakukan refleksi mendalam dan kritis, termasuk berbicara kesulitan yang dihadapi dalam proses maupun penerapan hasil pengembangan kompetensi guru. Perilaku yang dianjurkan ada 3, terbuka dalam mengakui kesulitan yang dihadapi, melakukan refleksi secara jujur dan objektif, mencari contoh yang nyata atau spesifik dalam pengalaman atau situasi tertentu untuk mendukung refleksi. Adapun perilaku yang dihindari, menghindari atau menolak bahasa kesulitan yang dihadapi, sehingga peluang untuk belajar dari pengalaman terlewat, hanya melakukan refleksi yang bersifat permukaan tanpa mengeksplorasi masalah secara lebih mendalam. Nah, inilah perilaku yang harus dihindari. Terakhir, indikator ke-8, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Ada 3 target perilaku. Kita pilih di sini Bapak Ibu, keterlibatan guru. Kemampuan melibatkan guru dalam memberikan umpan baik terhadap komponen dan program pengembangan kompetensi guru, termasuk terhadap jenis dan sasaran dukungan terhadap guru. Adapun perilaku yang dianjurkan, membangun suasana pertemuan yang nyaman dan terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan umpan balik. 2. Aktif mendorong guru untuk memberikan umpan balik tentang program pengembangan sekolah. 3. Menerima dan menanggapi umpan balik dari guru secara konstruktif dan menggunakannya untuk perbaikan program. Adapun perilaku yang dihindari, membiarkan suasana pertemuan yang menyenangkan dan kaku sehingga melahirkan keraguan menyampaikan umpan baik, mengabaikan atau tidak menghargai umpan baik yang diterbitkan oleh guru. Jadi ini perilaku yang harus kita hindari. Terakhir, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan cara pengisian
rubrik observasi kinerja kepala sekolah atau formulir A. Diskusi persiapan observasi kinerja kepala sekolah. Di sini ada nama kepala sekolah Juniati SPD MSI, nama pejabat penilai Agus Wijanto SPD MM. Di sini periode, tempat, tujuan, hari, tanggal, waktu. Dan di sini kita tadi memilih rencana hasil kerja yang ada di 8 indikator kepala sekolah. Di situ kita pilih ambil target perilaku dan upaya apa yang harus kita perbaikan dan upaya apa yang harus kita hindari. Begitu juga dengan formulir B, pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu dapat amati pada presentasi saya. Demikianlah sehingga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.